Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Widyastuti dari program studi pendidikan guru sekolah dasar NIM 2123024775. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang bab 3 tentang individu, masyarakat, peran sosial dan juga budaya. Mata kuliah konsep dasar IPS. Nah, di sini ada pendahuluan. Individu itu adalah seorang manusia yang khas. Ia mempunyai kemampuan dan kebutuhan yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Untuk mengembangkan kemampuan dan memenuhi kebutuhannya, maka ia tidak bisa berdiri sendiri dan dia itu memerlukan manusia. Intinya harus bersosialisasi. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, pengertian individu dan masyarakat serta hubungannya. Yang kedua, memahami struktur, proses, dan sosial budaya. Jadi di sini ada pengertian individu. Individu itu berasal dari kata individuum atau Latin, yang satuan kecil tidak dapat dibagi lagi. Individu ini menurut konsep sosiologi artinya manusia yang hidup tidak bisa berdiri sendiri, tidak mempunyai kawan atau sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, di dalam dirinya selalu dilengkapi dengan meliputi raga, rasa, sosial, dan rukun. Masyarakat, istilah masyarakat ini juga berasal dari bahasa Arab yaitu syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau masyarakat yang saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris pun dipakai dengan istilah society yang sebelumnya berasal dari bahasa lain socius yang berarti kawan. Nah, di sini juga ada menurut beberapa ahli beberapa ciri masyarakat perkotaan yang menonjol. Yang pertama, kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan perdesaan. Hal ini disebabkan karena adanya cara berpikir yang rasional yang berdasarkan pada perhitungan-perhitungan asta. Terus ada yang kedua, orang yang pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantungan pada orang lain. Nah, dapat kita lihat proses sosial itu seperti kayak gotong royong, saling membantu, apapun yang diperlukan masyarakat. Misalnya gotong royong membuang sampah, membersihkan tempat-tempat sampah gitu, pembangunan jalan gitu. Nah, manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, yaitu saling keterkaitan dan tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Artinya itu saling tidak bisa berdiri kakinya sendiri, yaitu makhluk sosial lah intinya. Dan juga mereka melakukan kontak sosial, hubungan antar individu yang saling mempengaruhi dalam hal pengetahuan, sikap, perilaku, disebut juga interaksi sosial, di mana saling menyapa, saling berteguran. Nah, dua orang yang saling bercakap-cakapan adalah contoh interaksi individu dengan individu. Guru sedang mengajar di depan kelas adalah contoh interaksi individu dan kelompok. Sedangkan dua kelompok siswa berdiskusi, contohnya kelompok dan kelompok lain berkomunikasi tidak selamanya dalam bentuk langsung atau face to face, seperti bicara atau bersalaman. Nah, menurut Astrid Susanto 1977, sifat interaksi sosial adalah frekuensi interaksi makin sering makin kenal dan makin memperbanyak pengaruhnya. Yang kedua, keteraturan interaksi semakin teratur, semakin jelas arah perubahannya. Yang ketiga, tersebarnya semakin banyak yang dipengaruhinya, keseimbangan interaksi yang dipengaruhinya, keseimbangan interaksi semakin seimbang, posisi keduanya belah pihak yang berinteraksi semakin besar pengaruhnya. Nah, di sini juga ada proses-proses sosial yang asosiatif terjadi apabila perorang-orangan satu kelompok melakukan interaksi sosial memiliki kesamaan atau keserian pandangan dan tindakan sehingga mempengaruhi pada kesatuan. Nah, jadi proses-proses sosial juga yang asosiatif ini, maka proses-proses asosiatif pun dapat ditentukan pada setiap bagian-bagian masyarakat. Proses asosiatif ini juga terwujud dalam bentuk persaingan atau kompetisi, yaitu konversi atau dalam pertentangan atau pertikaian. Contohnya kayak kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Di sini juga ada 3 bentuk kerjasama, yaitu bergantung, yaitu perjanjian atau pertukaran barang atau jasa. Jadi sebelum melakukan pertukaran, makanya ada perjanjian terlebih dahulu. Terus yang kedua ada competition, yaitu penerimaan unsur-unsur baru sebagai salah satu cara untuk menghindar terjadinya keguncangan atau ketidakstabilan. Dan yang ketiga ada collection, yaitu pergabungan atau organisasi atau lebih mempunyai tujuan. Nah, bila kedua kelompok ini berbeda, budaya saling bertemu atau melakukan kontak sosial
intensif sehingga terjadinya pembaharuan tanpa menghilangnya ciri kebudayaan asli disebut Hindu-Buddha. Contohnya datangnya pengaruh Hindu, Buddha, dan juga Islam di Indonesia berbaur. Dengan artian kepercayaan akan bersaing adalah proses sosial di mana kedua individu atau kelompok berusaha mencari sesuatu yang menjadi pusat perhatian masyarakat tanpa terjadinya ancaman ataupun kekerasan. Nah, jadi dapat kita simpulkan setiap orang dilahirkan individu. Individu merupakan suatu kebutuhan yang dapat dipakai untuk menyebut sesuatu kesatuan yang paling kecil. Individu juga sering disebut dengan orang-orang atau orang perorangan atau juga manusia perseorangan sebagai individu. Manusia juga merupakan suatu sistem terjadi atau subsistem jasmani dan subsistem rohani. Jadi individu itu adalah satu kesatuan utuh di antara jasmani dan rohani. Setiap individu itu kan mempunyai ciri khas dan kebutuhan tersendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.